yang apa? Apa ya? Di atas sari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di kesempatan kali ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk mengkaji kitab-kitab para ulama. Allah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu usul fikih ya dari kitab Taisir Ilmi Usulul Fikih yang ditulis oleh Syekh ya Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai hafizahullah. Kita masih di pembahasan tentang umum ya, qaidatul umum, kaidah umum. Maksudnya kaidah yang berkaitan dengan lafaz umum ya. Lafaz umum sudah kita bahas ya sebelumnya ya, dari pengertiannya, kemudian bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan kepada umum ya. Nah, di sini ada kaidah ya, kullu lafzin amin bakin ala umumihi hatta yarida takhsisu. Ya, setiap lafaz yang umum ya itu tetap ya di dalam keumumannya, di atas keumumannya ya, sampai ada yang menghususkannya. Ya, sampai ada yang menghususkannya. Begitu. Ya, jadi ketika disebutkan secara umum, maka keumuman itu diberlakukan. Jadi diberlakukan sepanjang ya tidak ada yang menghususkannya, begitu ya. Ya, tidak ada yang menghususkannya. Nah, ini dibahas hal-hal yang menghususkan itu seperti apa ya. Waqtalafal ulama'u fi dilalati hadzal nau'i minal 'am. Para ulama berbeda pendapat ya di dalam petunjuk macam ini dari umum, atau macam yang umum ini ya. Maksudnya yang macam yang umumnya tetap dalam keumuman, begitu ya. Karena sebagaimana yang sudah kita bahas ya, yang lafaz umum itu ya ada 3 ya, ada am ya buka ala umumihi ya, itu umum tetap dalam keumumannya. Lalu kedua ya amun maksus ya, umum yang dikhususkan, dan al-am urida bihil khos ya, umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus ya. Itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ya, nah ini membahas tentang umum yang tetap di dalam keumumannya. Ya, umum yang tetap di dalam keumumannya. Ya, bagaimana petunjuk maknanya, kandungannya itu ya, apakah ya hal hiya qat'iyatun fi syumulihi likulli fardin min afrodihi? Apakah petunjuknya itu qat'i? Ya, qat'i ya, tegas, tidak bisa berkemungkinan lain ya, kuat ya hukumnya. Ya, di dalam mencakupnya bagi seluruh individu ya, bagi seluruh satuan ya, dari satuan-satuan keumuman tersebut ya, au dzanniyatun ataukah zonni gitu, ataukah petunjuk maknanya itu zonni, tidak qat'i ya.
Dimana dalam petunjuk makna itu kan qat'i itu artinya sudah tegas, sudah kuat ya, tidak berkemungkinan lain. Ya, kalau zonni ya itu petunjuk maknanya lebih lemah daripada qat'i itu ya. Bisa berkemungkinan makna lain kalau zonni itu. Nah, di sini ada dua pendapat ulama, ya ala madhabain, terbagi kepada dua madhab. Ya, yang pertama zonniyah, ya bahwa petunjuk makna umum itu yang tetap di dalam keumumannya itu adalah zonni. Wa huwa madhabu jumhuril ulama, dan dia adalah madhab mayoritas ulama, li'anna nassal 'amma, ya karena nas umum itu yahtamilu takhsis ghaliban. Ya, berkemungkinan adanya taksis penghususan ya ghaliban biasanya. Ya, begitu. Jadi karena berkemungkinan adanya taksis, ya adanya penghususan, ya sehingga dia tidak dianggap tidak qat'i. Ya, jadi masih berkemungkinan kan begitu, karena dozoni itu artinya kan berkemungkinan makna lain. Ya, yang kedua, pendapat yang kedua adalah qat'iyah, menganggap bahwa petunjuk ya dari lafaz umum yang tetap dalam keumumannya ini adalah qat'i, dan dia adalah mazhab Hanafi. Ya, dimana kita tahu ya selalu berbeda dalam hal permasalahan usul fikih antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Jadi ada dua metode ya secara keumumannya dalam ilmu usul fikih ini. Dan kata penulis wa madhabul jumhuri azhar. Ya, madhab mayoritas ini lebih kuat. Wa taqaddama qariban, dan telah terdahulu di tempat yang dekat ya, artinya telah terdahulu ya, belum lama ya, baru saja. Jadi pembahasan yang masih dekat ya, qariban. Fi dilalatil hadis, ya dalam dilalah hadis, ma yaruddu qaulal Hanafiyah, ya yang menyanggah atau menolak perkataan Hanafiyah. Ya, jadi sudah dibahas di pembahasan yang sebelumnya ya, yaitu dalam dilalah ya hadis ya yang menunjukkan bahwa lafaz umum ini adalah zonni ya, tidak qat'i gitu. Karena bisa berkemungkinan adanya tahsis ya begitu. Ya, seperti keumuman-keumuman yang dipahami oleh para sahabat ya gitu, tetapi kemudian oleh Rasulullah SAW maknanya tidak ada penghususan begitu ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya. Ya, misalnya dalam memahami kezaliman ya, kezaliman dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Para sahabat memahami keumuman zalim di situ ya. Itu sehingga siapa di antara kita yang tidak yang mampu untuk berlepas dari kezaliman. Ya, yang tidak menzalimi dirinya sendiri begitu ya. Pasti menzalimi diri sendiri itu pasti ada. Ya, sehingga Rasulullah SAW meluruskan bahwa kezaliman di situ maksudnya adalah kesyirikan. Ya, jadi hadis itu menunjukkan bahwa dilalah umum ya itu zonni ya tidak qat'i begitu.
Sehingga yang lebih kuat adalah pendapat jumhur para ulama. Nah, kemudian berikutnya permasalahan tentang takhsisul am, ya, mengkhususkan yang umum. Ya. Nah, berarti ini kategori yang umum yang dikhususkan, itu amun maksus. Ya. Sehingga keumumannya itu ada yang dikecualikan dari satuan yang umum, itu ada yang dikecualikan. Itu disebut amun maksus, ya. Walaupun makna keumumannya sendiri ya itu masih berlaku gitu kan, hanya dikeluarkan dari hukumnya itu hal-hal tertentu, ya, beberapa dari satuannya. Qad yaridu minasyari, ya, kadang datang dari syariat, maya dulu, ya, apa yang menunjukkan ala qasril am, ya, kepada pembatasan yang umum ala ba'di afrodihi, terhadap sebagian satuan-satuannya. Wa hadza huwa takhsisul am. Inilah yang dimaksud dengan takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Nah, hak yang mengkhususkan yang umum ini terbagi kepada dua. Wal mukhassis, yang mengkhususkan itu qisman, ada dua. Ada dua bagian. Yang pertama mukhassisun muttasil. Ya, yang mengkhususkan dan dia bersambung, muttasil, ya, bersambung. Lawannya nanti munfasil, yang terpisah. Artinya bersambung dalam satu dalil begitu, ya. Dalam satu dalil, dalam satu ayat, dalam satu hadis. Jadi dia bersambung dalam satu redaksi. Wa huwa ma ya'ti juz'an min ibaratin nasi, ya, dan dia apa yang datang secara merupakan bagian dari ibarah nas itu sendiri, ungkapan nas itu sendiri. Alladzi waroda fihi lafdzul am, yang terdapat di dalamnya lafaz umum. Ya, jadi termasuk redaksi dari nas itu sendiri secara langsung yang memuat lafaz umum, ya, lalu setelah itu datang penghususan secara langsung. Nah, seperti apa saja bentuknya? Ini ada beberapa macam. Wa yarji'u ila anwa'in. Kembali kepada beberapa macam. Hiya, yaitu yang pertama adalah istitsna, ya, menggunakan istitsna, pengecualian. Ya, tentu ini sangat terkait erat dengan ilmu bahasa Arab, ya, ilmu nahwu, tasrif, karena ini akan digunakan dalam ilmu ushul fikih ini. Wa huwa ikhraju ba'dil jumlati minal jumlah bilafzi illa, yaitu mengeluarkan sebagian jumlah dari jumlah, ya, dari satu jumlah dengan lafaz illa au ma uqima maqamahu, atau apa yang digunakan untuk menggantinya minal adawat, dari adawat-adawat, ya, dari adat-adat. Adat itu artinya baik berupa huruf atau isim yang menunjukkan makna istisna, pengecualian, ka ghair wasiwa, seperti ghair wasiwa. Nah, ini untuk mengetahui apa saja lafaz-lafaz yang menunjukkan istisna, ya. Berarti ini kembali kepada ilmu nahwu. Kita harus tahu. Ya, ada istisna dengan illa, dengan ghair dan siwa, ya, dengan ada hasya dan khola, ya, itu adawatul istisna, ya, yang dibahas di dalam ilmu nahwu. Ya, illa ini huruf, kalau ghair dan siwa ini termasuk isim. Ya, ada khola, hasya, ya, itu bisa dianggap huruf, bisa dianggap fiil, begitu. Ada khola dan hasya. Nah, kita lihat contohnya yang ditahsis dengan istisna ini, ya, misalnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan. Dan orang-orang yang menuduh berzina ya terhadap perempuan-perempuan ya yang menjaga diri, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka deraklah mereka, cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Wala takbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah menerima ya, kesaksian dari mereka selamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang fasik, illal ladzina tabu mim ba'di dzalika, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, aslahu ya, dan memperbaiki diri, fa innallaha ghafurur rahim ya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di situ setelah disebutkan lafad umum yaitu fasikun ya, fakuluhum fasikun bidzalik, mereka semua fasik ya, orang yang menuduh tadi itu ya tanpa ada bukti menuduh orang berzina itu adalah orang fasik. Nah, itu kan berarti lafad umum. Lafad umum, jadi siapapun yang menuduh berzina tanpa bukti lalu dihukum, ya mereka adalah orang fasik. Lalu setelahnya langsung ada pengecualian, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Nah, disinilah adanya penghususan. Ya, artinya orang-orang yang bertobat ini dikhususkan ya tidak tergolong kepada orang-orang fasik. Faqasorol fisqa ala ghairi taibi. Ya, maka terbataslah ya kefasikan itu kepada selain orang yang bertobat. Jadi keumuman lafaz ini yaitu fasikun ini berlaku kepada selain orang yang bertobat, karena orang yang bertobat itu dikecualikan, dikhususkan ya dengan pengecualian istitsna. Itu ada illa di situ. Wa min syarti sihhati takhsis, di antara syarat sahnya penghususan ini ya bil istisna, dengan pengecualian, an yakuna mutassilan bil mustatsna minhu, ya hendaklah dia itu bersambung dengan mustasna minhunya yang dikecualikannya. Jadi antara fasikun itu mustasna minhu, namanya lagi-lagi ini kembali kepada ilmu nahwu ya. Kita harus tahu dalam kalimat istisnaiyah ya yang berisi istisna itu terdiri dari mustasna minhu, lalu adatul istisna dan mustasna. Ya, di sini adatul istisnanya ila, menggunakan ila. Ya, lalu mustasnanya alladzina tabu, yang dikecualikannya adalah orang-orang yang bertobat. Mustasna minhu-nya yang diberi pengecualiannya adalah al-fasikun, orang-orang fasik. Nah, antara mustasna ya adat istisna dan mustasna ilal ladzina tabu, yaitu harus bersambung dengan al-fasikun yang sebelumnya yang merupakan mustasna minhu-nya. Itu syaratnya, tidak boleh terpisah. Walau ja'al istisna munfasilan fil lafzi lakinnahu waqa'a fil majlis alladzi dzukira fihi al-umum. Nah, ini ada yang harus diperhatikan, bahwa kalaulah istisna itu datang secara terpisah, tadi kan syaratnya harus bersambung. Ya, tapi ada yang terpisah di dalam lafadznya, terpisah tidak nyambung redaksinya, jadi agak selesai lalu kemudian karena ada satu pertanyaan misalnya lalu dijawab tapi masih berkaitan ya, gitu. Waqa'a fil majlis, terjadi dalam satu majlis. Ya, jadi masih dalam satu majlis. Ya, satu pertemuan gitu ya.
Alladzi dzukira fihil umum, yang disebutkan padanya yang umum, fahuwa fi hukmil mutassili, maka dia diposisikan dalam hukum mutasil. Jadi dianggap mutasil gitu, walaupun dari segi redaksi ada jeda begitu. Tapi dianggap mutasil karena masih dalam satu majelis. Nah, contohnya mislu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha harrama Makkah falam tahilla li ahadin qabli. Sesungguhnya Allah mengharamkan Mekah, ya, dan lalu tidak halal bagi seorang pun sebelumku, wala tahilu li ahadin ba'di, dan juga tidak halal bagi seorang setelahku. Ya, diharam, maksudnya haram ditumpahkan darah. Jadi setelahnya disebutkan, ya, kecuali wa innama uhilat li sa'atun min naharin, atau saatan, ya, ini menjadi zarfu zaman. Naibul fa'il dari uhilatnya itu dhamir hiya kembali ke Mekah. Jadi dia dihalalkan hanya bagiku hanyalah satu waktu dari waktu siang. Ya, ini adalah dalam peristiwa Fathu Makkah, ya. Jadi dalam peristiwa Fathu Makkah, menaklukkan Makkah, Rasulullah SAW diberikan keringanan di satu waktu, ya. Ketika itu ada para orang-orang yang masih menentang, ya, dalam Fathu Makkah itu melakukan pengkhianatan dan sebagainya. Akhirnya ada yang ditangkap dan dibunuh. Ya, dibunuh di Mekah itu. Yaitu hanya beberapa waktu saja di waktu siang. Ya, adapun sebelum itu dan sesudah itu tidak dihalalkan lagi. Tidak dihalalkan lagi untuk ditumpahkan darah. Ya, dan dibunuh itu ya tentu ada alasan pada saat itu, ya, orang-orang kafir yang sangat sangat besar, ya, kejahatan mereka begitu. Adapun selebihnya kan kebanyakan dari orang-orang kafir itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW itu, dan dibebaskan, dan akhirnya mereka sadar sendiri masuk Islam gitu, ya. La yuhtala kholaha, ya. Ya, la yuhtala kholaha ini tidak dipotong gitu rumputnya, ya, apa yang tumbuh, ya, dari rumputnya. Wala yu'dadu, ya, syajaruha, dan juga tidak dipotong, tidak tidak ditebang pohonnya, ya, pohon yang ada di Mekah itu. Wala yunafaru soiduha, dan hewan buruannya tidak diusir, ya, tidak diusir. Jadi kalau ada hewan buruan yang sedang diam di satu tempat di Mekah ini, maka tidak boleh diusir, ya, sampai seperti itu, karena menunjukkan saking amannya negeri ini begitu. Wala tultaqatu luqatatuha, ya, dan tidak diambil barang temuannya. Jadi kalau nemu barang tidak boleh diambil. Illa limu'arrifin, ya, kecuali bagi orang yang mau mengumumkan, yang mau memberitahukan. Jadi dia ambil barang temuan itu untuk diumumkan kepada orang-orang siapa pemilik dari barang itu. Ya, nah ini hal-hal yang diharamkan, dilarang secara umum di Mekah, di tanah haram, ya, tanah suci. Nah, setelah sampai situ Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, nah lalu
Al-Abbas, ya Al-Abbas pamannya Nabi, ya Abbas ibnu Abdul Muttalib berkata, ya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir, kecuali idhir. Idhir ini nama rumput yang aromanya wangi ya. Idkhir ya, rumput idkhir ya, lisogotina ya, karena pakai untuk apa namanya, untuk bahan bakar ya, untuk bisa menyalakan api. Ya, wa kuburina, dan juga dipakai untuk menguburkan, untuk kuburan kami. Ya. Begitu. Dimana pernah kan ada cerita ya, sahabat misalnya Mus'ab bin Umair ya. Tadinya anak muda yang sangat apa namanya, cukup manja, cukup banyak kekayaan begitu ya, sampai parfumnya itu sangat wangi ya. Tetapi ketika dia masuk Islam tuh berubah ya, menjadi sangat sederhana. Bahkan kata para sahabat seperti ular yang berganti kulit. Nah, sampai ketika dia meninggal di perang Uhud ya, Mus'ab bin Umair itu kain kafannya tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Kalau ditarik ke kaki maka kepala terbuka, kalau ditarik ke kepala kaki terbuka. Ya, itu saking sederhananya itu. Para sahabat banyak yang takjub kepada Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang berperan tersebarnya dakwah di Madinah ya, karena ketika orang-orang Madinah datang ke Mekah beberapa orang ya, lalu Rasul mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Itu menjadi tersebarnya dakwah di Madinah atas Mus'ab bin Umair. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menyuruh agar menutupi kakinya dengan rumput idkhir ini begitu ya. Jadi dipakai untuk penguburan. Faqala, maka Nabi menjawab, illal idkhir, kecuali idkhir, akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini pengecualian kecuali idkhir ini kan tidak nyambung secara langsung dari sabda Nabi tadi, tapi terselang karena memang sebagai jawaban dari pertanyaan gitu. Jadi Rasulullah SAW selesai bersabda ya illa limu arifin, itu sudah selesai sampai situ. Lalu ada yang bertanya tentang rumput idhir, maka disusullah kemudian dengan pengecualian illal idhir. Ya, nah ini walaupun dia terputus, tetapi karena masih nyambung dengan sebelumnya, masih dalam satu majelis begitu ya, sehingga dia dianggap sebagai mutasil, tidak munfasil begitu. Sehingga berlaku pengecualian ini begitu ya. Kemudian yang kedua ya, penghususan dengan syarat ya. Dengan adanya syarat. Jadi hukumnya berlaku, syaratnya begini. Artinya kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak berlaku hukumnya, begitu. Sehingga syarat ini dikategorikan sebagai taksis, penghususan. Walahu adawatuhu kadzalik, dia punya adat-adatnya. Mislu in wa ghairiha, seperti in dan yang lainnya. Nah, ini juga kembali kepada ilmu nahu, apa saja yang termasuk syarat. In, idma, ya. Man, ma, mata, ayana, haitsuma, kaifama, ya ayun, ya. Banyak sekali ya itu. Adawat syarat ini diantaranya saya tuliskan di buku saya itu, di metode ya teori kunci. Itu cukup rinci ya, saya rinci tentang adawatu syarti ini, bahkan juga pengirobannya, juga pembagiannya, ada yang mazumkan ya, ada yang
tidak memajzumkan. Ya, ada yang termasuk huruf, ada yang termasuk isim, ada yang termasuk isim mabni dan mu'rob. Nah, itu ada ya bagian pembagiannya. Nah, kalau ini termasuk huruf, bukan isim. Termasuk huruf itu ada in, ada izma, ya lau, lauma, laula, ya itu yang termasuk huruf. Dan yang lainnya ya mesti ada. Dan yang selainnya adalah mabni. Isim ya, isim mabni ya. Nah, kecuali ayu itu isim murab. Nah, itu adalah ada tentang syarat. Jadi kita harus tahu apa saja yang berfungsi syarat. Yang jelas syarat itu diartikan jika, apabila gitu ya. Gitu. Jadi dia ada fiil syaratnya, jika begini maka begini gitu. Jadi ada fiil syarat, ada jawab syaratnya. Misalnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan bagi kalian adalah setengah apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ya, ini berkenaan dengan waris. Ya, harta yang ditinggalkan oleh istri, maka suami mendapatkan seperdua ya, setengah, nisfu. Nah, itu kan berarti hukum ya, hukum waris bagi seorang suami ya dari istrinya. Nah, tetapi ada syarat in lam yakul lahunna walad. Ya, kalau istri-istrimu itu tidak mempunyai anak. Jadi ada in jika ya, kalau. Nah, ini adalah syarat. Maka keumuman hukum yang pada bahwa suami mendapat setengah dari istri itu, ya itu ditaksis dengan adanya syarat. Yaitu kalau mereka tidak punya anak. Fanisfu masyrutun bi adamil walad. Ya, dan setengah mendapatkan setengah, bagian setengah itu ya terikat dengan syarat tidak adanya anak. Ya, masyrutun bi adamil walad. Nah, itu tahsis dengan syarat ya, ada batu syarti. Yang ketiga ya tahsis dengan sifat. Diberikan sifat. Misaluhu qauluhu ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, maksudnya menikahinya. Ini adalah mahram ya, tentang mahram yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang haram dinikahi. Hatta qala, sampai Allah berfirman, waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya, dan anak-anak tiri ya, anak-anak tiri kalian yang ada di dalam rumah kalian ya, dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli. Ya. Nah, maka jika kalian tidak belum menggaulinya ya, belum berhubungan badan dengannya ya, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa atas kalian untuk menikahi anak tiri itu. Fatahrimu li umumir robaibi, artinya anak tiri perempuan ya. Maka pengharaman bagi keumuman robaib, yaitu banatil zaujat ya, anak atau ya anak-anak perempuan dari istri, jadi anak tiri bukan anak sendiri ya. Jadi istrinya itu janda, misalnya dia sudah punya anak perempuan lalu dinikahi. Nah, anak perempuannya itu menjadi mahram, menjadi haram dinikahi. Ya, apabila, nah di sini ada sifat yang disebutkan, allati dakhaltum bihinna. Nah, ini adalah sifat yang telah kalian gauli, ibu-ibu istri kalian itu. Jadi ini sifat. Ya, nah kalau sifat ini tidak ada, berarti tidak berlaku hukumnya.
Jadi ini taksis dengan sifat al-mausufat yang disifati bi anna ummahatihinna, bahwa ibu-ibu mereka itu, ibu-ibu dari anak tiri ya perempuan itu, madhulun bihinna ya telah digauli. Faqasara al-wasfu tahrima ala banatil madhuli bihinna, maka maka sifat itu, dengan adanya sifat itulah membatasi pengharaman terhadap anak perempuan dari ya ibu ya, dari istrinya ya, bagi suami itu yang telah digauli ya. Kalau belum digauli ya, misalnya menikah dengan seorang ibu yang sudah punya anak perempuan ya, lalu belum digauli ya, belum berhubungan, lalu kemudian cerai misalnya, belum sempat berhubungan, nah maka anak tirinya itu tidak jadi mahram, tidak jadi mahram gitu. Suatu saat mau menikah lagi dengan anak perempuannya itu bisa ya gitu, karena di sini hukumnya dibatasi kalau sudah digauli begitu. Jadi ini yang disebut taksis sifat. Jadi ada sifat yang memberi penghususan pada suatu hukum. Yang keempat al-goyah ya. Goyah itu batasan ya. Batasan akhirnya, nihayatus syai', akhir dari sesuatu, al-muqtadiyatu ya subutal hukmi, yang menuntut tetapnya hukum, lima qablaha, bagi yang sebelumnya, wantifa'ahu amma ba'daha, dan menafikan adanya hukum dari yang setelahnya. Jadi hukumnya ini sampai apa gitu. Nah, wasiqatuha, dan lafadznya, bentuk lafadznya itu ila atau hatta, sampai atau hingga. Jadi dia membatasi hukumnya ini sampai mana begitu. Ketika dibatasi dengan sampai mananya itu, maka yang setelahnya yang tidak masuk ya kepada batasan itu, maka tidak termasuk dalam hukumnya. Misalnya ya, kaqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofiki, sampai sikut. Nah, di sini kan diberikan hukum dalam berwudu ini ya, mencuci tangan. Nah, tangan itu kan umum. Tangan itu umum ya, lafaz umum ini tangan. Ya, dari mulai telapak tangan, dari tangan yang tengah, dan juga bagian otot ya sampai atas itu kan semua tangan. Nah, tetapi di sini diberikan batasan dengan ila. Nah, ini yang disebut goyah, sampai sikut. Nah, sehingga hukum yang setelah sikut ya, yang di atas sikut itu tidak termasuk ke dalam hukum yang wajib dicuci dalam wudhu. Fagosul aidi, maka mencuci tangan, goyatuhu ilal mirfak, batasannya ya sampai sikut. Sampai di sini maksudnya bersama ya, karena ada hadis yang menunjukkan bahwa makna ila di situ ma'a, jadi dengan sikutnya juga yang dicuci ya. Wa qaulihi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala yuharrimuna ma haram Allah, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang utul kitab, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan jizyah. Nah, ini ada hatta di sini, ini goyah. Memerangi orang-orang yang disebutkan tadi sebelumnya dari ahli kitab ya, batasannya sampai mereka memberi jizyah. Kalau mereka memberi jizyah artinya ingin hidup aman bersama orang-orang
Muslim dalam satu tempat, dalam satu negara, memberikan jaminan keamanan, ya, an yadin dari mereka hum sagiru, dan mereka menjadi dalam kondisi kecil, dan menyerah gitu ya. Hai fayuqatilun abadan, ya, mereka membunuh selamanya selama lam yu'minu, mereka tidak beriman, walayan qati'u fardhu qitalihim, dan tidak terputus kewajiban memerangi mereka, ila bi an yu'tul jizyah, kecuali ya mereka memberikan jizyah. Ya, kecuali mereka memberikan jizyah. Jadi maksudnya orang-orang kafir yang memerangi, ya. Kafir harbi, maka harus diperangi terus, ya, sampai mereka menyerah, ya, memberikan jizyah. Nah, sehingga di situ ada goya dengan hatta begitu. Yang kelima dengan badal, ibdalul ba'di minal kulli, mengganti sebagian dari seluruh. Ini badal ba'di minal kull, ya. Ini juga terkait dalam pembahasan ilmu nahwu. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti, ya, untuk Allah kewajiban atas manusia untuk haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang mampu di jalannya. Ya, fal kullu labdun nas, ya, fal kullu, maka yang seluruhnya itu adalah lafaz manusia. Nah, ini kan manusia ini umum gitu, manusia umum. Lalu diberikan badal pengganti badal minhu qauluhu manis atau orang yang mampu di jalannya. Fakusiral wujubu alal mustati ila umumin nas, maka kewajibannya dibatasi terhadap orang yang mampu, ya, tidak keumuman manusia. Tadi kan di awal disebutkan sebelumnya walillahi alan nas, kewajiban bagi manusia. Yang namanya manusia umum, siapa saja. Tapi setelah itu ada badal, dalam ilmu nahwu disebut badal, ya. Jadi dia pengganti bahwa yang dimaksud manusia itu adalah orang yang mampu di jalannya, punya kemampuan. Nah, sehingga ini ditaksis, dikhususkan dari keumuman manusia, ya, dengan orang yang mampu saja di jalannya. Sehingga orang yang tidak punya kemampuan untuk berangkat haji, ya, sehingga dia tidak terkena kepada kewajiban. Ya, nah itu berkaitan dengan taksis atau mukhasis yang mutasil, yang bersambung. Nah, sekarang ada macam berikutnya yang kedua, mukhasis munfasil. Artinya tidak tersambung secara langsung dalam redaksi dalilnya, gitu ya. Wa huwa ma ya'ti mustaqilan, yang datang secara tersendiri an lafdil am, dari lafaz umum, ya, jadi tidak nyambung langsung dalam redaksinya. Wa huwa anwa, dan dia ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-hissu. Ya, al-hissu ini kenyataan gitu, fakta, ya, jadi fakta yang dirasakan. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in. Ya, sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan, ya, yang menguasai mereka, merajai mereka. Ini jadi putri. Maksudnya adalah ratu, ya, ratu di negeri Sabah, ya. Ini kan yang memberitahukannya burung hudhud ini, ya, kepada Nabi Sulaiman. Dan dia diberi dari segala sesuatu, min kulli syai'in. Nah, kata min kulli syai'in, dia diberikan segala sesuatu, jadi artinya kekuasaannya sangat luas. Itu kan bermakna umum gitu, ya. Berarti segala sesuatu dia kuasai. Nah, tetapi fal hissu, ya, kenyataan yang dirasakan, qadin bil musyahadah, ya, menetapkan dengan disaksikan, anna basyaran, bahwa manusia, la yumkin an yu'ta min kulli ma yusamma syai'an, tidak mungkin
diberikan ya dari seluruh apa yang dinamakan sesuatu tadi. Dia diberi dari segala sesuatu. Yang namanya sesuatu ya sangat umum semua. Semua yang ada berarti, nah itu secara fakta yang kita rasakan tidak mungkin. Berarti ada pengkhususan gitu. Ya ada yang tidak dia kuasai. Ya innama yumkin an yu'tamin kulli syai'in makdurin lahu. Ya hanya saja ya mungkin untuk dia itu diberi dari segala sesuatu yang dia mampu gitu, makdurin lahu yang dia mampu untuk kuasai. Jadi diberi segala sesuatu itu keumumannya ditasis oleh al-hissu, oleh fakta yang kita rasakan. Ya, tentu kan apa kerajaan yang ada pada Nabi Sulaiman tidak diberikan kepada apa namanya Ratu apa Balkis itu ya. Jadi ada pengecualian yang berupa al-hissu ya. Yang kedua al-aqlu, akal. Jadi di dalam redaksinya tidak ada disebutkan langsung illa kecuali misalnya atau dengan syarat atau goyah dan sebagainya. Tetapi pengecualiannya bisa dipahami oleh akal. Kalau yang sebelumnya oleh yang dirasakan, fakta yang dirasakan. Kalau yang kedua akal, misalnya firman Allah Ta'ala, khaliqu kulli syai'in, Allah itu pencipta segala sesuatu. Ya itu kan umum, pencipta segala sesuatu. Sesuatu itu sangat umum sekali. Maka ini bisa dipahami oleh akal kita, ada pengecualian, yaitu apa? Illa nafsahu, kecuali dirinya. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena fahuwa subhanahu syai'un. Allah sendiri adalah termasuk sesuatu, kan begitu. Ya, sebagaimana dalam ayat ya faqul ayu syai'in ya sesuatu apa yang paling besar kesaksiannya kulillah katakan adalah Allah. Berarti dalam ayat ini menunjukkan Allah itu sesuatu. Masuk dalam sesuatu itu. Nah, ketika di sini disebutkan Allah pencipta segala sesuatu, walaupun tidak disebutkan dalam redaksinya, kita bisa pahami ada yang dikecualikan ya, secara akal kita ya kecuali Allah sendiri. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Illa annal ukul, kecuali bahwa akal mudrikatun mengetahui annahul khaliq, bahwa dia itu adalah pencipta, wal makhluqa ghairuhu. Ya, dan makhluk yang diciptakan itu adalah ya selainnya. Jadi itu pengecualiannya, penghususannya berdasarkan akal itu yang memahami. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini berupa nas ya, artinya berupa dalil lagi, teks dalam dalil, cuman beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu nyambung langsung gitu ya dalam satu ayat, dalam satu hadis. Kalau ini berbeda. Ya, antara ayat dan hadisnya itu misah. Tapi bisa menjadi penghususan dari yang umum. Wa dzalika bi an yarida dalilu takhsis ayat. Hal itu dengan adanya dalil taksis fi ayatin atau hadis dalam satu ayat atau dalam hadis ghairil ladzi ja'a bil umum. Ya, yang bukan datang pada yang umum wa yaqau ala arba'i suwarin dan terjadi pada 4 gambaran ya, 4 macam ya. Yang pertama takhsisu ayatin bi ayat, mengkhususkan ayat dengan ayat. Ya, ini antara satu ayat dengan ayat lain. Kata si umumi qauli ta'ala seperti mengkhususkan keumuman firman Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan dia menunggu, maksudnya idahnya ya menunggu dirinya selama 3 quru ya. Quru ini ada yang memaknai suci atau haid ya. Ini lafaz mustarok quru ini. 3 kali suci ya dari haid. Biqaulihi, nah ini kan umum, berarti setiap perempuan yang diceraikan, yang ditalak, dia iddahnya 3 kali suci. Nah lalu ditaksis, dikhususkan dari keumuman itu dengan firman Allah, dengan ayat yang lain yang berbeda ya gitu.
di tempat yang lain. Kalau tadi surah Al-Baqarah 228. Lalu di ayat lain, misalnya surat Al-Ahzab, surat At-Tolak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukmin, tsumma talaqtumuhunna, ya, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggaulinya, menyentuhnya, maksudnya berhubungan badan dengannya. Famalakum alaihina min iddah, maka bagi kalian tidak ada iddah atas mereka, tak tadunaha yang kalian hitungkan sebagai iddah. Nah, jadi dalam ayat ini kecuali kalau istri tersebut belum digauli. Nah, kalau belum digauli lalu dicerai, maka tidak ada iddahnya. Jadi ini kan pengecualian, ya, dengan ayat lagi. Dan juga ada pengecualian lain dalam firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, dan perempuan-perempuan yang hamil. Tadi kan secara umum istri yang diceraikan itu kan umum, iddahnya tiga kuru, 3 kali suci. Ya, lalu dikecualikan ya satu yang belum digauli, tidak ada iddah sama sekali. Yang kedua, kalau dia hamil. Nah, kalau dia hamil iddahnya bukan 3 kali kuru ya suci atau haid, tetapi justru iddahnya itu sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Ya, melahirkan kan bervariasi ya, berapa lama ya waktunya. Pokoknya sampai melahirkan saja dari waktu hamil itu. Wa khussa minal umumil mutallaqa, maka diususkan dari keumuman perempuan yang diceraikan, ghairul madkhuli biha, ya, selain yang yang tidak disentuh, yang tidak digauli, yang belum digauli, wal mutallaqa al hamil, ya, dan yang diceraikan dalam keadaan hamil. Yang kedua, tahsis sunnah bisunnah, menghususkan sunnah dengan sunnah, artinya hadis dengan hadis. Katahsisil umum fi qaulih sallallahu alaihi wasallam, seperti menghususkan keumuman dalam sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Fi masaqati sama al usyru, pada apa yang dihujani ya, diairi ya oleh air hujan, maka dia kewajiban mengeluarkan zakat, maksudnya zakat pertanian itu 10%. Ya, 1/10 ya. Akhrajal Bukhari min hadis Ibnu Umar bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ditahsis dengan sabda Nabi yang lain. Laisa fi ma qallu min humsati ausukin sodako, tidak ada pada yang kurang dari 5 wasak sodako, maksudnya zakat. Ya, gitu. Tidak, jadi yang kurang dari 5 wasak ya, itu ukurannya, maka tidak ada zakat kalau kurang dari nisab itu, begitu ya. Ya, berarti ini dikecualikan dari keumuman setiap yang diairi oleh langit. Jadi kalau setiap kan umum, berapapun. Nah, tetapi ditahsis oleh hadis lain bahwa minimal 5 wasak ukurannya itu. Maka wajib dikeluarkan sedekahnya minimal 5 wasak. Kalau yang di bawah itu berarti tidak. Fausa wujub zakat fi masaqati sama bimiqdarin nisab fil hadis sisani. Ya, maka dihususkan kewajiban zakat itu pada apa yang diairi oleh air hujan dengan ukuran nisab dalam hadis kedua, yaitu 5 wasak. Wal wasak, dan wasak itu adalah situna so'an. Ya, 60 sok. Ya, 60 sok dari buah atau biji ya. Begitu. Ada yang berupa biji-bijian kan atau buah-buahan kan yang ditanam itu. Yang ketiga, tahsisu sunnah bi ayat, menghususkan sunnah dengan ayat.
Kata sisi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti menghususkan keumuman sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini maksudnya orang-orang kafir Quraisy. Ataupun ya orang-orang kafir yang memerangi ya, kafir harbi. Sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Nah, itu kan umum ya. Lalu ditahsis dengan ayat sampai yang tadi itu sampai mereka memberi jizyah dari tangan mereka dan mereka dalam keadaan menyerah. Begitu ya. Jadi ditahsis dengan ayat. Lalu yang keempat, tahsis ayat dengan sunnah, dengan hadis. Ya, seperti di dalam ayat ada yang bersifat umum, wa uhilalakum ma wara'azalikum, dan dihalalkan bagi kalian apa yang di luar itu. Nah, ini maksudnya berkaitan dengan perempuan yang mahram. Kan yang disebutkan dalam ayat Quran itu, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul dan seterusnya. Ya, tapi ada yang tidak disebutkan dalam ayat itu. Ya, berarti kan yang selain itu, selain yang disebutkan di dalam ayat itu halal wa uhilla lakum ma wara'adzalikum. Nah, tetapi di dalam hadis dikhususkan lagi, ada yang termasuk mahram juga. Ya, kalau di dalam ayat kan tidak boleh menggabungkan antara dua saudari ya. Antara adik kakak dinikahi dua-duanya, itu tidak boleh. Ya, nah di dalam hadis ada tambahan yaitu la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Ya. Kalau dalam ayat hanya dua saudari gitu ya. Dalam hadis ditambah antara seorang perempuan dan bibinya juga enggak boleh. Ya, dinikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya juga. Nah, itu juga tidak boleh atau kholahnya. Ya, antara seorang perempuan dengan bibinya. Ini maksudnya kalau ammah itu bibi dari ayahnya, saudari ayah itu ammah. Ya, kalau kholah itu saudarinya ibu. Bibi dia dari saudari ibu. Begitu. Sehingga ini ditahsis dengan hadis dari keumuman ayat itu. Tafakun alaih an Abi Hurairah. Nah, juga contoh lain tahsis dari keumuman hurimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Nah, di dalam hadis dikhususkan yaitu bangkai laut. Ya, ketika ditanya tentang laut, kata beliau airnya suci dan bangkainya halal. Ya, atau bangkai ikan dan belalang ya begitu. Uhillat lana maitatani ya wadamani. Itu ada dalam hadis. Di sini tidak disebutkan. Dan juga menghususkan keumuman dalam ayat wala taqrabuhunna hatta yatun. Jangan mendekati mereka sampai mereka suci. Maksudnya istri yang dalam keadaan haid. Dengan hadis Ummul Mukminin Maimunah ya Rasulullah SAW bertumbuk gitu ya, bercengkrama dengan istrinya yang sedang haid itu fauqal izar, di atas sarung. Ya, di atas sarung. Maksudnya bagian tubuh yang di atas sarung. Wa hunna huyyadun, dan mereka sedang dalam keadaan haid. Kalau dalam ayat kan umum, jangan dekati, itu umum. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW menghususkan bahwa apa yang di atas sarung itu boleh. Muttafaqun alaih wal abdul muslim wa bima'na wa kadzalika fis sahihain hadits Aisyah. Wa hadza fihi tahsisul Quran bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan perbuatan Nabi dikhususkannya itu. Wa tahsis umum ma tuqta'u bihi yadus syarik, ya, juga penghususan keumuman dipotongnya tangan pencuri dalam ayat ya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Nah, itu kan umum, tangan umum. Lalu
ataupun pokoknya setiap yang mencuri dipotong. Itu ilmu umum. Tapi dikhususkan dalam hadis la tuqta'u yadu syarik illa fi rubu'i dinarin fasoidan. Muttafaqun alaih bin hadis Aisyah. Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali ukuran mencurinya itu 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar ya. 1 dinar itu kan sekarang itu sekitar 2 juta ya. 2 juta rupiah ya. Jadi kalau 1/4-nya 500.000, sekitar 500.000 orang mencuri segitu, itu sudah minimal dipotong tangannya. Ya, kalau digramkan itu sekitar 4,25 ya gram emas. Itu 1 dinar ya, 1 dinarnya. Kalau 1/4 dinar ya berarti 1/4-nya. Wa takhsis bihadza tariq madhhab jumhuril ulama. Takhsis dengan cara seperti ini adalah madhab mayoritas ulama, ya, yaitu yang termasuk dalam kepada mereka adalah Malik, Syafi'i, Ahmad, bahkan Abu Hanifah. Walaupun sunnah itu berupa khobar ahad, bukan khobar yang mutawatir. Meskipun khobar ahad dia menjadi pengkhususan dari ayat yang umum. Inilah yang disebutkan oleh Al-Jassos. Al-Jassos ini salah seorang ulama Hanafiyah ya. Wa huwa umdatun fi tahqiqil mazhab, dia adalah umdah yang menjadi pegangan dalam mentahqiq mazhab. Lakin lahum syartun, bagi mereka ya punya syarat khalafu fihil jumhur, yang berbeda dengan jumhur mayoritas ulama. Saya titanbihu alaih, akan datang peringatan terhadapnya. Ya, jadi hingga mazhab Hanafiyah juga menggunakan khobar ahad ini dalam mentahsir, tapi ada syaratnya nanti disebutkan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Jassos ya, gitu di dalam kitab beliau ya yang tentang tafsir ahkam ya. Itu punya kitab tentang tafsir ahkamnya Al-Jassos. Kemudian yang keempat al-qiyas. Nah, ini dikhususkan dengan qiyas ya. Kalau yang sebelumnya kan dengan al-his, al-aqlu, an-nas. Sekarang yang keempat al-qiyas. Wa yaqau tahsis bisa terjadi penghususan dengan qiyas, analogikan. Misalnya qaulu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka daraklah masing-masing dari keduanya 100 cambukan. Nah, wal umum fi qaulihi zaniya, keumuman di dalam firman-Nya zaniya, perempuan yang berzina, mahsusun bi qaulihi ta'ala fil ima'il mamlukat, dia dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala berkaitan dengan budak perempuan. Kalau tadi kan disebutkan pezina perempuan, itu kan umum, bisa mencakup orang merdeka, budak gitu ya. Nah, tetapi untuk budak ini dikhususkan di dalam ayat lain, fa idza usina fa in ataina bi fahishatin, jika mereka melakukan fahisyah, misalnya zina, fa alaihina nisfu ma'alal musanati minal azab. Maka hukuman bagi mereka itu setengah dari hukum yang diberlakukan terhadap perempuan yang merdeka. Nah, jadi kalau untuk budak perempuan ini disebutkan secara langsung dalam ayat. Jadi kalau untuk mengkhususkan budak perempuan itu berarti secara nas ya, ada teksnya, ada dalilnya. Nah, tetapi untuk mengkhususkan seorang budak laki-laki, ini kan dalam ayatnya disebutkan budak perempuan. Ya, faida usina fana itu untuk budak perempuan.
Nah, adapun budak laki-laki kan tidak disebutkan hamba sahaya laki-laki itu. Nah, sehingga kita mengecualikan hamba sahaya budak laki-laki dari laki-laki yang berzina ya secara umum itu dengan kias, yaitu dengan mengkiaskan budak laki-laki itu kepada budak perempuan. Wal qiyasu fi ilhaqil abdi bil amati, kias di dalam ya menyamakan antara budak laki-laki dengan budak perempuan bijami irqi, ya dengan adanya kesamaan sifat riqi, yaitu sama-sama perbudakan, sama-sama berada dalam perbudakan, fitansi fil ukubah, di dalam memberlakukan setengah dari hukuman kepada orang yang merdeka. Nah, ini berarti mentaksisnya dengan kias ya. Karena kalau dari nas langsung tidak ada yang menyebutkan hamba sahaya laki-laki, tidak ada, yang ada adalah hamba sahaya perempuan. Sehingga hamba sahaya laki-laki itu ditaksisnya bukan dengan nas ya dalil yang ada, tetapi dengan kias, mengkiaskan dengan budak perempuan, begitu. Fayakunu qiyasuha 'alaiha mukhassisan li umumi lafzi wazani. Kiasnya itu menjadi pengkhusus dari keumuman lafaz zani, yaitu laki-laki yang berzina. Wa misalu taksis bil qiyasil jali au qiyasil aula, ya juga contoh dengan kias jali yang jelas dan kias yang aula yang lebih utama yang dinamakan dengan mafhum muwafaqah ya. Mafhum muwafaqah ya ini adalah pemahaman pemahaman yang lebih utamanya apalagi begitu ya, mafhum muwafaqah itu. Ya, nah misalnya dalam hadis layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Layul wajid itu layu ya, orang yang punya hutang. Al wajidi tapi dia mampu membayar. Layu itu artinya menunda-nunda artinya. Menunda-nundanya orang yang mampu membayar hutang ya, dia menunda membayar hutang padahal dia mampu, itu membuat halal kehormatan dan hukumannya. Jadi boleh dicemarkan, diumumkan gitu. Dia mampu sebetulnya, tapi tidak membayar hutang. Boleh dicemarkan kehormatannya. Dan juga dihukum juga. Boleh untuk dihukum. Hati-hati ini ya, yang menunda-nunda membayar hutang, dia padahal mampu. Hadis Hasan akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma min hadis Syarid ibn Suwaid amun. Ini bermakna umum ya, filai kulli wajidin, bagi orang yang menunda-nunda, setiap orang yang menunda padahal dia mampu, wa huwal qadiru ala qada'i dainihi, dia mampu membayar hutangnya, ya ta'ammadu ta'khirahu, dia sengaja menunda-nundanya, bukan karena lupa ya, kalau lupa beda lagi. Lakin khusus min dzalika, tetapi dikhususkan. Ini kan umum. Dikhususkan yaitu siapa? Al-walid yakunu alaihi dain liwaladi, yaitu seorang bapak yang berhutang kepada anaknya. Nah, ini beda ya. Gitu. Kalau seorang yang berhutangnya itu seorang ayah kepada anaknya, maka ini dikecualikan dari keumuman yang halal kehormatan dan dihukumnya itu. Fala yahilu irduhu, tidak halal untuk dicemarkan kehormatannya ya oleh anaknya, tidak boleh. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fala taqulahuma uffin, jangan berkata kepada kedua orang tua uffin. Ini kata-kata untuk menggerutu ya, tidak mau memenuhi perintahnya misalnya. Panggilannya fala tahilla uqubatuhu min babi aula, maka tidak halal menghukumnya berkata ufin gitu kan, menggerutu kepada kedua orang tua saja tidak boleh, apalagi menghukumnya. Nah, ini namanya mafhum muwafaqah. Wa hadhihi dilalatu mafhumul muwafaqah. Gitu. Sehingga
dia dikhususkannya dengan mafhum muwafaqah ini dari hadis yang tadi. Begitu. Wa hadha tariq fi takhsis qala bihi aktsarul Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa huwa rajih. Cara seperti ini di dalam tahsis ini adalah yang dilakukan oleh kebanyakan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Itu kecuali Hanafiyah ya. Yang agak berbeda dan ini adalah yang rajih yang kuat. Ya, yang terakhir ya insyaallah khamisuha yang kelima al-urfu ya dengan uruf dengan adat. Wal maksud bihi jarat bihil ada minal aqwal wal af'al. Maksudnya adalah apa yang berlaku, kebiasaan, adat ya dari perkataan dan juga perbuatan. Fal madhabul malikiyah tahsisu bihi. Madhab malikiyah mentahsis dengannya. Wa uzya ila Abi Hanifah dan juga disandarkan kepada Abu Hanifah. Waraddahu Syafi'iyah wal Hanabilah. Syafi'iyah dan Hanabilah menolaknya. Wa qalu yukhassu faqat bil adati allati kanat mawjudatan. Ya, dia ditahsis dengan adat kebiasaan yang berlaku umum ya. Yang pernah ada di zaman ketika syariat turun saja, zaman Nabi saja. Ba'da wurudil lafdzil am setelah adanya lafaz umum li'anna min qabili sunnah takririyah karena dia termasuk sunnah takririyah. Amma adatun nas adapun kebiasaan manusia wa arafuhum dan uruf mereka ya sama ya kebiasaan. Setelah pensyariatan, setelah zaman Nabi, fala takhussu Qur'anan wala sunnah. Tidak bisa mengkhususkan Quran dan sunnah, lakin tuh kamu biha tasurufatuhum. Ya, tetapi justru tindakan-tindakan mereka, ya manusia itu justru yang dihukumi oleh dalil ya, bukan sebaliknya al-mauqula ila adatihim ya, yang dikembalikan kepada adat mereka. Sehingga menjadi satu kaidah kan al-adatu muhakamah. Adat itu diberlakukan sebagai hukum artinya pada hal-hal yang memang kembali kepada adat ya, misalnya tentang kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, itu ukurannya bagaimana, itu kembali kepada adat. Ya, kembali kepada adat. Ya, jadi kalau ada hal seperti itu ya. Tetapi kalau untuk menghususkan dari keumuman ya yang ada dalam dalil, nah itu tidak bisa. Dan di sini tidak disebutkan contohnya karena kata beliau tidak ada contoh yang cocok. Ya karena memang tidak bisa ya. Wala yujad li hadzal tariq mithalun shalih fihi ya, contoh yang benar padanya takhsisun nasil am bil urfi, menghususkan nas yang umum dengan urf, dengan kebiasaan. Ya, jadi dia tidak bisa ya dijadikan pengkhusus. Ya, di sini tidak disebutkan contohnya. Ya. Baik ikhwah sekalian, itulah ya pembahasan kita pada hari ini berkenaan dengan keumuman dan juga tahsisul am ya. Syukran ala ihtimamikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.